Di tengah heningnya reruntuhan candi-candi yang sunyi, terpancar bisikan masa lalu penuh gejolak. Abad ke-8 di Kerajaan Mataram kuno bukan hanya sekadar masa kejayaan seni dan arsitektur, melainkan babak kelam perebutan kekuasaan yang mengguncang wilayah Nusantara. Suara denting senjata dan teriakan perang menggema di balik keindahan artefak yang kini terbengkalai, menandakan invasi brutal serta konspirasi politik yang menggerus stabilitas kerajaan. Setiap batu yang retak, setiap pahatan yang terkikis, menyimpan saksi bisu konflik mematikan antara elit kerajaan yang haus akan dominasi, memperlihatkan bahwa perebutan wilayah tidak hanya soal batas wilayah, melainkan perebutan jiwa dan pengaruh yang mengubah wajah sejarah selamanya. Pada abad ke-8, pelanggaran wilayah dalam Kerajaan Mataram kuno bukan sekadar pergeseran geografis biasa, melainkan cerminan pergulatan politik kekuasaan yang mengguncang sendi-sendi kerajaan itu sendiri. Setiap penyerobotan atau penguasaan ulang wilayah tidak hanya memicu benturan fisik, tetapi juga merubah tatanan hierarki penguasa dan jaringan loyalitas, menggeser keseimbangan kekuatan di dalam istana dan antara daerah-daerah kekuasaan. Pelanggaran wilayah seringkali menjadi alat strategis para penguasa untuk memperluas pengaruh, sekaligus menenangkan ancaman yang muncul dari dalam maupun luar kerajaan. Dengan merebut daerah-daerah penting yang kaya sumber daya atau jalur perdagangan, penguasa Mataram berhasil memperkokoh posisi politiknya dan mengontrol kehidupan ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi pemerintahannya di mata rakyat dan bangsawan setempat. Lebih dari itu, konflik wilayah menimbulkan ketegangan yang melahirkan friksi internal antara keluarga kerajaan, bangsawan, dan pejabat daerah. Ketika suatu wilayah direbut atau dilepas, aliansi kerap berubah, jatuh bangun kekuasaan pun terjadi secara dramatis. Inilah sebabnya mengapa pelanggaran batas wilayah memicu dinamika politik yang penuh intrik, kamuflase, dan perhitungan strategi jangka panjang dalam memperebutkan supremasi Mataram. Dengan demikian, pelanggaran wilayah dalam Mataram kuno abad ke-8 merupakan babak kritis yang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan diperebutkan, diperkuat, dan dijatuhkan. Melalui konflik ini, kita menyaksikan bagaimana sejarah tak hanya ditulis oleh kemenangan fisik, melainkan juga oleh pertempuran ide, pengaruh, dan dominasi politik yang membentuk masa depan kerajaan secara fundamental. Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 bukan sekadar entitas politik biasa, melainkan sebuah kerajaan agraris yang mengandalkan penguasaan lahan sebagai fondasi utama kekuatannya. Struktur kekuasaan yang tersentralisasi menjalar hingga ke tiap sudut wilayah, menunjukkan betapa pentingnya kontrol teritorial sebagai simbol dan sumber legitimasi politik. Setiap jengkal tanah dalam kerajaan bukan hanya soal produksi pertanian, melainkan juga alat strategis yang mengukuhkan otoritas raja atas bangsanya dan lingkungan sekitarnya. Dengan menguasai wilayah secara ketat, Mataram kuno mampu menjaga stabilitas internal, sekaligus menyiapkan diri menghadapi ancaman dari luar, baik berupa perebutan kekuasaan maupun invasi. Inilah sebuah sistem di mana kekuasaan politik dan kontrol geografis berpadu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Memperlihat tapar tuikan gaithwismo, ekumtex karu sosgolmi, masasbo. Dalam menjelajahi mekanisme pelanggaran wilayah pada Kerajaan Mataram kuno abad ke-8, kita harus memahami bahwa tindakan penyerangan bukan sekadar agresi militer semata, melainkan strategi yang terencana untuk menguasai daerah tetangga yang kaya akan sumber daya. Penyerangan ini biasanya dilakukan oleh pasukan elit yang dipimpin langsung oleh bangsawan istana, yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Dengan merebut wilayah baru, mereka tidak hanya memperluas teritori kerajaan, tetapi juga mengontrol sumber daya vital, seperti pertanian subur, tambang, dan jalur perdagangan penting, yang menopang kemakmuran dan stabilitas kerajaan. Lebih jauh, konflik wilayah tersebut menjadi arena perebutan pengaruh di antara elit politik Mataram. Para bangsawan dan tokoh politik menggunakan peperangan sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka dalam hierarki kekuasaan. Melalui kemenangan di medan perang, mereka memperoleh legitimasi dari raja dan masyarakat, sekaligus menekan rival-rival politik yang berpotensi mengancam dominasi mereka. Perang wilayah juga membuka peluang untuk memperluas jaringan patronas dan aliansi politik yang sangat krusial dalam mengonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan stabilitas internal kerajaan.
konflik dan pelanggaran wilayah ini, pada akhirnya, bukan hanya sekadar soal territorial control. Ia berakar pada kebutuhan mendalam untuk mempertahankan dan memperkokoh kekuasaan elit kerajaan, yang berperan sebagai mediator antara kekuasaan raja dan masyarakat. Dengan menguasai wilayah strategis dan sumber daya penting, elit politik berhasil mengendalikan aspek ekonomi, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka dalam struktur sosial Mataram. Maka, perang wilayah dalam konteks Mataram bin cermin pada kekuasaan yang kompleks. Memutuskan dan militer, ekonomi, dan politik dalam hajut torek napas, sesens mestep tan negros. Dalam lipatan sejarah kerajaan Mataram kuno abad ke-8, perebutan wilayah kerap disuguhkan sebagai kisah ekspansi militer semata. Namun, di balik gemuruh tanding dan lagu kemenangan prajurit, tersembunyi konflik yang jauh lebih rumit. Perebutan tahta yang berlatar intrik politik internal. Tidak sekadar perluasan teritorial, pergeseran batas wilayah ini sebenarnya merupakan manifestasi persaingan keluarga kerajaan yang mendalam, di mana penguasaan wilayah menjadi simbol legitimasi dan kontrol atas kekuasaan yang lebih luas. Perebutan wilayah dalam konteks Mataram kuno bukan hanya soal kekuatan senjata, melainkan juga merupakan medan diplomasi terselubung yang dipenuhi tipu muslihat, aliansi rahasia, dan pengkhianatan. Seringkali, narasi resmi kerajaan menampilkan kemenangan militer sebagai penjelasan tunggal atas perubahan wilayah, mengaburkan fakta bahwa pertarungan politik internal, persaingan antar pangeran, faksi istana, dan aristokrat berpengaruh, justru menjadi faktor utama yang menentukan siapa yang berhak menguasai tahta dan wilayah. Kontras antara narasi kemenangan militer dan realitas politik ini memperlihatkan bagaimana sejarah Mataram kuno telah disusun dengan selektif untuk menutupi ketegangan internal yang berpotensi menggoyahkan stabilitas kerajaan. Dengan menggali prasasti, sumber sastra, dan rekam jejak arkeologis, kita menemukan bahwa perebutan wilayah tersebut seringkali adalah bayang-bayang intrik keluarga, di mana senjata politik dan pengaruh sosial lebih menentukan daripada pertarungan di medan laga. Ini menguak dimensi kekuasaan yang lebih kompleks, bukan sekadar dominasi fisik, melainkan juga dominasi psikologis dan simbolik atas identitas kerajaan itu sendiri. Dalam kerajaan Mataram kuno abad ke-8, pelanggaran wilayah bukanlah sekadar insiden geografis semata, melainkan tindakan ini merupakan bagian dari strategi politik yang sangat terukur dan krusial dalam mempertahankan serta memperluas kekuasaan kerajaan. Setiap pergeseran batas wilayah bukan hanya soal penguasaan tanah, melainkan juga simbol kekuatan politik yang melibatkan dominasi psikologis atas lawan dan penegasan identitas kerajaan. Langkah agresif dalam mengklaim atau mempertahankan wilayah seringkali didasari oleh kebutuhan untuk mengontrol jalur perdagangan dan sumber daya alam yang strategis. Dengan demikian, pelanggaran wilayah menjadi alat vital yang mengokohkan posisi Mataram kuno sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Jawa Tengah. Ini memperlihatkan bahwa konflik wilayah dalam konteks ini berkaitan erat dengan dinamika kekuasaan yang kompleks, bukan sekadar perselisihan batas fisik. Secara psikologis, penegasan wilayah berfungsi sebagai bentuk proyeksi kekuasaan yang mempengaruhi legitimasi kerajaan, baik di mata internal masyarakat maupun kerajaan-kerajaan tetangga. Pelanggaran dan penjajahan wilayah dipakai sebagai simbol dominasi yang memperkuat ideologi kerajaan, bahwa Mataram kuno adalah pusat kekuasaan yang tak tergoyahkan. Dengan kata lain, bentrokan wilayah mencerminkan pertempuran identitas politik yang syarat makna dan simbolisme. Dalam konteks ini, konflik wilayah mengandung makna multidimensional yang mencakup aspek militer, ekonomi, hingga ideologis. Pelanggaran bukan hanya penghinaan terhadap batas teritorial, tetapi juga tantangan terhadap otoritas dan kedaulatan Mataram kuno. Oleh karena itu, mempertahankan wilayah artinya mempertahankan eksistensi politik sekaligus legitimasi sosial kerajaan di tengah persaingan yang terus-menerus berlangsung pada abad ke-8 tersebut. Dengan begitu, pelanggaran wilayah di Mataram kuno dialami sebagai medan pertempuran yang melebur realitas geografis dengan pergeseran kekuasaan simbolik. Ini menandai fase di mana politik kekuasaan bertransformasi menjadi